Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita satukan hati, kita mau memulai ibadah kita minggu ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu buat sepanjang minggu ini Tuhan, atas penyertaan-Mu terhadap hidup kami, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, dan pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hidup. Saat ini kami mau datang, kami mau memiliki hati yang memuji dan menyembah Engkau bukan hanya di mulut saja Tuhan, tapi kami mau melalui perubahan hidup kami. Biarlah setiap kerinduan kami Tuhan, yaitu hanya mau berada di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita menaikkan pujian. Satu hal yang ku rindu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita katakan bersama dari awal lagi. Satu hal yang ku rindu, biar ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah
ucap syukur, naikkan ucapan syukur kita pada Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat hidup kami. Syukur, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Oh, kami perlukan Kau di hidup kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sungguh-sungguh kita katakan mengalirlah. Yes, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Roh Kudus, sebab Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami Tuhan, memulihkan setiap hati-hati yang terluka Tuhan. Oh Roh Kudus di hidupku, katakan lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, kami perlu Kau Roh Kudus, mengalirlah, pulihkan setiap kami, jamah setiap hati kami. Oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, kuasa Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi yang kuat tetap berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini,
urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Siapa yang percaya Roh Kudus tercurah? Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan siapa? Yes, membangkitkan kita. Amin. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Roh Kudus sudah urapi kita dengan sukacita. Senyumnya mana? Harus semangat. Mana orang-orang yang dipulihkan? Semangat ya, yang kuat tetap berdiri. Kita naikkan lagi satu pujian. Walau jalan kita berkabut, kita nggak tahu hari esok ada apa, tapi tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan dari dulu sampai selamanya tetap ada buat kita. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, tak
tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan seolah membisu, lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depan kita ada dalam tangannya. Amin. Yes. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sebab pembelaannya tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, sebab hanya kasih-Mu Tuhan yang sempurna. Dari samudra, Kau selalu, yes, amin, pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Mari kita mulai dari awal ya. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan seolah membisu, lalu melalui firman-Nya, lalu dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Katakan sekali lagi, ketika jalan kita berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan seolah membisu, lalu kita mendengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tangan-Mu, sebab penyertaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Kasih-Nya, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. 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 Yang percaya katakan amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita teduhkan hati kita, biar jiwa, pikiran kita, dan roh kita tenang teduh di dalam Tuhan, untuk siap mendengarkan firman Tuhan.
kita sering tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita tetap harus percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari jemaat saja katakan dari awal. Ya Tuhan, kalau kami tak mengerti Tuhan, bagai di belantara, saya mau percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ajar kami memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Relakan hati kita untuk menghamba. Yes Tuhan. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Mari kita katakan dari awal lagi. Ibu tak mengerti Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita katakan dari awal lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari saudara-saudara bangkit berdiri sama-sama katakan. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi, serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Firman-Mu yang boleh merubah hidup kami, memperbaharui hidup kami, dan membuat kami untuk benar-benar mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini saja. Biarlah apa yang disampaikannya hanya kehendak-Mu, bukan kehendak pribadinya. Karena segala kemuliaan di muka bumi ini hanya milik-Mu saja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Ini masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi kita juga mau belajar bagaimana nanti kita juga naik bersama-sama Tuhan Yesus diangkat ke surga gitu ya. Beberapa hari ini saya mendapatkan sebuah video, saya nggak tahu Bapak Ibu dapat nggak videonya, yang sekarang mulai viral gitu ya. Video itu saya amini, tapi mungkin banyak orang Kristen yang tidak suka sama video itu. Bahkan pendeta juga bisa nggak suka. Itu video dari pendeta Stephen Tong. Dia bicaranya keras sekali. Dia bilang nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman sih, setelah kiamat nanti di neraka itu katanya banyak pendeta. Gimana gak marah pendeta? Dibilang nanti kalau sudah kiamat di neraka itu banyak pendeta. Dan dia serius gitu. Lah kalau pendeta aja banyak apalagi orang Kristen gitu kan. Pendeta aja banyak di neraka apalagi orang Kristen. Jadi orang-orang pendeta seperti saya juga gak boleh sombong. Mati pasti masuk surga gitu. Nanti dulu. Nah Pak Stephen Tong bilang, kenapa banyak pendeta yang nantinya mati di neraka banyak? Karena ketika dia hidup di dunia, dia tidak hidup seturut Tuhan Yesus. Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Kalau Anda ngaku orang Kristen, tapi Anda hidupnya sehari-hari tidak seperti Tuhan Yesus hidup, seperti ketika dia hidup di dunia, Anda sebenarnya Kristen KTP. Anda bukan Kristen yang sesungguhnya. Ngakunya aja Kristen tapi hidupnya sehari-hari tidak seperti Yesus memuliakan Bapaknya. Apa gunanya Bapak Ibu jadi orang Kristen? Bikin malu kan? Bikin malu kan? Makanya saudara sepupu kita kan suka ngejek kita. Tuh orang Kristen sombong amat, mentang-mentang Kristen yakin mati masuk surga katanya ya. Kalau kita katanya enggak gitu katanya ya. Terakhir saya pikir benar juga dia marah gitu ya. Apalagi ngelihat orang-orang Kristen yang hidupnya enggak benar gitu. Terus masih mendeklarasikan dirinya pokoknya saya sudah punya kapling di surga. Gitu ya. Makanya hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah belajar sejarah, penemu mesin cetak yaitu Gutenberg, orang Jerman, kalau saya tidak salah baca, dia mati dibunuh oleh bapak-bapak gereja. Astaga. Kok bisa? Benar dibunuh oleh bapak-bapak gereja kita. Karena dia dianggap menemukan mesin iblis katanya. Kenapa? Gara-gara mesin cetak ciptaannya, Alkitab dicetak banyak. Dulu nggak ada jemaat ke gereja bawa Alkitab. Sekarang juga nggak ada sih, bawanya handphone. Ya kan? Nah, gara-gara dicetak sama Gutenberg, Alkitab itu mudah diakses sama orang, dibaca. Bagus kan? Mestinya dikasih apa ya kalau piala citra atau apa gitu ya. Tapi enggak loh, dia dihukum mati. Pertama kali saya baca itu kaget juga, kok kejam ya Bapak gereja kita itu sampai membunuh pencipta mesin cetak. Alasannya apa? Dengan Alkitab dicetak sedemikian luas, ya ini yang saya baca gitu ya. Bisa-bisa orang yang membaca ayat Alkitab itu kalau dia tidak mengerti yang sebenarnya, maka dia bisa justru disesatkan. Walaupun saya tetap menyayangkan kenapa dia harus dibunuh, pendapat itu ada benarnya. Kenapa? Alkitab yang asli, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani.
Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bapak-bapak gereja dulu percaya kalau mau menyampaikan firman yang diambil dari Alkitab, haruslah sesuai dengan konteks aslinya ketika dia pertama kali ditulis. Ketika bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa lain, mau Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, Mandarin, Batak atau lainnya, nuansanya berubah. Enggak bilang bahwa salah, tapi kalau dibaca begitu saja secara harafiah, pengertiannya bisa salah. Terjemahannya nggak salah, tapi ketika dibaca pengertiannya bisa salah. Aneh ya. Nanti hari ini kita mau belajar gitu ya. Nah, Yohanes 6 ayat 70. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu ke-12 ini? Tuhan memilih kan yang 12 muridnya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Muridnya saja yang dipilih sama tangannya ada satu, iblis. Rasul loh gitu. Rasul aja bisa jadi iblis. Apalagi kita yang bukan rasul gitu ya. Jadi ayat Alkitab nggak bohong. Jadi jangan baca ayat yang tadi aja gitu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul, tapi ada yang jadi iblis gitu kan. Ayat Alkitab yang bilang. Jadi jangan sombong dulu kalau bilang sama orang, saya orang Kristen, saya dipilih sama Tuhan. Jadi apa saja yang saya minta dalam nama Bapa akan diberikan kepada kita, kepada saya. Jangan diambil harafiah. Nah, inilah makanya kenapa saya bisa memahami walaupun saya masih menyayangkan kenapa Gutenberg harus dihukum mati. Karena kalau ayat seperti ini, saya nggak bilang terjemahan LAI salah ya. Orang langsung bisa pede gitu, melayang-layang gitu ya. Wah, Tuhan udah pilih saya. Apa yang saya minta itu pasti dikabulkan. Gitu kan? Tapi jangan lupa ada yang ayat juga yang bilang, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas Iskariot. Nah, di sini dari 2 ayat pertama kita perhatikan kata-kata memilih. Karena dua-duanya ayatnya memakai kata memilih. Ini udah saya minta mesti saya coret-coret nih. Jadi sebentar saya lihat lagi ayatnya. Saya nggak tahu ini mungkin mudah-mudahan terbaca ya. Tadi kita baca Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 70. Itu ada kata-kata sama, memilih. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya, ini spellingnya excelsamen. Jadi Tuhan memilih, itu dia kata kerja. Sebenarnya di sini kalau bagi Bapak Ibu yang pernah atau sering ikut Zoom, ibadah melalui Zoom, sudah saya pernah bahas bahwa Tuhan kita Yesus ketika dia di bumi, dia itu mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Jadi ketika dia memilih dalam arti kata sebagai manusia. Dia memilih sebagai manusia. Sama seperti kita juga memilih. Nah, tetapi nanti kita akan lihat kata, kalau memilih kan kata dasarnya, kalau bahasa Indonesia kan pilih gitu, jadi memilih gitu kan. Karena ada awalan meh gitu ya. Tapi kita membaca Alkitab tidak boleh dari bahasa Indonesianya. Harus lihat bahasa aslinya. Tapi nggak apa-apa lah pelan-pelan. Nah sekarang setelah kita tadi lihat 2 ayat, yang pertama bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu.
Yohanes 15 ayat 16. Tapi kemudian di Yohanes 6 ayat 70, Tuhan bilang, aku yang memilih kamu nih 12, tapi satu di antara kamu iblis. Ya, pertanyaannya, apa Tuhan Yesus salah pilih? Ya, nanti kita ini lagi. Nah, tidak salah pilih. Kita semua orang Kristen juga dipilih sama Tuhan. Tapi kitanya mau memilih dia nggak? Itu, Tuhan nggak salah pilih. Semua orang dipanggil. Tapi kita mau milih dia nggak? Kalau kita nggak milih dia, ya percuma kita dipanggil gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Matius 22 ayat 14. Kita lihat ayat ini dulu, kemudian nanti kita baca perikopnya komplit. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, hati-hati ini, kata-kata dipilih itu bukan ekselesamen lagi, beda. Nanti saya ini. Nah, itu penggalan ayatnya dari Matius 22 ayat 14. Ya. Sekarang kita baca perikopnya komplit. Perikopnya perumpamaan tentang perjamuan kawin mulai dari ayat 1. Ayat 1 sampai nanti terakhir di ayat tadi yang kita baca ayat 14. Saya baca ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kemudian ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lainnya. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Catat di sini, undanglah apa? Setiap orang yang kau jumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhilah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kira-kira apa yang kita bisa belajar dari perumpamaan tentang perjamuan kawin? Jadi begini, awalnya perjamuan kawin itu hanya mengundang orang-orang Yahudi. Kan dia bangsa pilihan kan? Yahudi bangsa pilihan. Jadi yang diundang ke perjamuan kawin itu orang-orang pilihan. Orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita ingat sejarah, meskipun orang-orang pilihan kan, mati juga di gurun. Dia harus muter-muter 40 tahun, ditewaskan. Kenapa? Dia tidak dengar-dengaran.
Di situ saja sudah suatu pelajaran. Kemudian ketika undangan itu diberikan kepada orang Yahudi, pada nggak mau datang tuh, ya kan? Ada yang berusaha ke ladang, bahkan ada yang nangkepin hambanya itu dan dibunuh kan? Itu berbicara tentang siapa? Yesus. Yesus yang mau mengundang orang tapi ditangkap dan dibunuh. Dan hamba-hambanya lainnya juga dibunuh siapa? Rasul-rasulnya. Jadi Tuhan Yesus waktu menceritakan perumpamaan ini, dia juga menceritakan tentang nubuatan atas dirinya. Dan para murid-muridnya yang akhirnya dibunuh kan? Nah, disiksa dan dibunuh. Nah, kemudian akhirnya maka murkalah raja itu dan menyuruh orang memusnahkannya. Jadi ya sudah, kalau orang Yahudi yang sudah saya istimewakan, saya undang dulu tidak mau merespon, sekarang saya undang semua orang. Kira-kira begitu. Dulu Tuhan Yesus datang awalnya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Tapi karena dia tidak respon, baca di sini, pergilah ke persimpangan jalan, undanglah semua orang. Jadi orang-orang seperti kita diundang. Nah, itu cara memahami perumpamaan perjamuan kawin ini. Nah, kemudian semua orang baik, orang jahat diundang, dipanggil supaya datang ke perjamuan kawin. Oke? Nah, syaratnya jangankan maksud saya pada zaman itu, zaman sekarang pun kalau orang undang Anda ke perjamuan kawin, Anda mesti pakai baju pesta dong. Setidaknya kemeja lah gitu ya, jangan pakai kaos oblong. Walaupun di undangan tidak ditulis jangan memakai kaos oblong, cuman sudah jadi ketentuan umum. Nah, di sana juga sama. Menghadiri perjamuan kawin harus memakai baju pesta. Hubungannya apa ya tentang dipanggil dan dipilih dengan baju pesta? Nah, perjamuan kawin ini berbicara mengenai kita sebagai jemaatnya, sebagai mempelai wanitanya akan dikawinkan dengan si anak raja ini. Kira-kira gitu. Di situ ada perjamuan segala macam, pokoknya pesta pora lah, senang-senang. Nah, untuk masuk situ orang harus pakai baju pesta. Nah, baju pesta ini pengertiannya bukan harafiah baju pesta, tetapi kita harus mengenakan kehidupan yang kudus. Baru dia layak masuk ke pesta perjamuan kawin anak raja. Kalau dia tidak mengenakan baju pesta atau mengenakan kehidupan yang kudus, tak bercacat, tak bercela, dia tidak pakai baju pesta gitu. Itu cara memahami perumpamaan ini. Nah, ketika di situ raja lihat ada satu orang yang tidak pakai baju pesta. Sudah tahu diundang ke perjamuan kawin, nggak usah dikasih tahu harus pakai baju pesta. Dia nggak pakai baju pesta. Ada dua artinya. Satu, tidak menghargai orang yang mengundang. Kedua, orang ini datang tanpa mengenakan jubah kehidupan yang seperti Tuhan minta. Maka dia dibuang ke tempat yang gelap, yang penuh dengan kertak gigi dan segala. Itu apa? Berbicara mengenai neraka. Nah, kemudian baru kita ketemu ayat yang terakhir itu, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, sekarang kita ketemu kata dipilih. Nah, kita lihat lagi, nanti ada ayat lagi, satu lagi mengenai kata dipilih. Nanti saya balik lagi ke ini ya, satu ayat lagi. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, dalam ini Tuhan Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan
yang setia. Kok dua-duanya ayatnya bisa sama ya, ayat 14 dia. Ayat 14 juga ini. Dipilih dalam bahasa Yunaninya ekletoi. Itu sebuah kata sifat, orang yang terpilih, sifatnya sudah dipilih. Sedangkan kalau memilih, kata kerja. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, seakan-akan kata dasarnya pilih gitu ya, tapi kita nggak boleh lihat dari kata dasar bahasa Indonesia, kita harus lihat kata dasar Yunani, cuman terlalu dalam kalau saya masuk situ ya. Sebab membahas 4 ayat ini Anda bisa bikin tesis S2. Jadi sehabis ibadah ini Anda boleh ngajarin orang gitu ya soal memilih dan dipilih nih. Karena ini kalau dibongkar terus sampai akar kata Yunaninya layak untuk jadi tesis S2. Serius saya. Karena orang sembarangan memakai ayat ini Yohanes 15 dan Yohanes 6:70 seakan-akan kita sudah dipilih Tuhan. Padahal di Yohanes 6:70 bilang aku yang memilih kamu, berbicara mengenai murid-muridnya, tapi satu di antaramu iblis. Benar, 12 itu dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya handpick, dipilih oleh tangannya sendiri. Tetapi satu di antaranya iblis. Padahal yang memilih Tuhan Yesus. Nah, memilih di sini kata kerja. Nah, di Yohanes 15:16 yang awal kita baca di situ, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ayat ini oleh sejumlah, saya bukan bermaksud membicarakan ini ya, tapi benar oleh sejumlah aliran bilang, tuh kita nggak usah capek-capek dipilih Tuhan gitu. Jadi ayat yang Yohanes 15 ayat 16 ini dipakai seakan-akan kita itu dipilih. Bukan kita yang, jadi gini, orang Kristen takdirnya memang udah dipilih Tuhan gitu. Nah, kurang lebih begitu. Diplesetinnya seperti itu. Seakan-akan tuh ayatnya kan bilang, bukan kita yang milih dia, tapi dia yang milih kita. Seakan-akan kita memang sebagai orang Kristen sudah ditakdirkan dipilih sama Tuhan. Padahal ada syaratnya lagi ya, supaya kamu pergi dan berbuah dan buahmu tetap. Baru setelah itu apa saja yang kau minta dalam nama Bapakku akan kuberikan kepadamu. Lah kalau Tuhan sudah pilih kita, bangga dong. Cuman kita harus menentukan. Kita mau kembali memilih dia enggak? Nah kalau kita cuman bangga doang, loh kita dipilih loh. Lah orang Israel juga umat pilihan kok tewas juga. Di padang pasir, padang gurun. Nah, di sini berbicara mengenai betul Tuhan Yesus memanggil semua orang. Kan dia suruh kan hambanya itu ke persimpangan jalan. Undanglah semua orang, orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Jadi dia nggak pandang bulu, semuanya. Disinilah berbicara mengenai Injil yang dikabarkan kepada orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Tetapi ada syarat setelah Injil itu diberitakan, kita harus confirm memilih dia juga. Kita awalnya dipanggil gitu ya. Terus kemudian kita mau pilih dia enggak? Nah pilih dia itu bagaimana? Dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Makanya yang tadi pertama kali saya bilang, videonya Pak Stephen Tong yang viral itu, saya amini. Tapi akan banyak pendeta yang marah gitu nonton video itu, apalagi orang Kristen. Karena Pak Stephen Tong jelas bilang, nanti di neraka kita akan ketemu banyak pendeta katanya. Bagaimana nggak marah itu pendeta yang lain gitu kan? Ah lu sok bener lu, kayak lu masuk surga aja gitu kan kalau orang yang nggak terima.
Tapi saya amini gitu apa yang dikatakan oleh Pak Stephen Tong. Percuma orang misalkan seperti saya, seperti Pak Yosua menjadi pendeta tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menunjukkan kita benar-benar mengenakan kehidupan yang seperti Tuhan mau kita kenakan. Mengenakan jubah pesta itu maksudnya. Kalau kita nggak pakai jubah pesta dan konsisten pakai baju pesta itu terus, karena gini, kita harus siap setiap saat. Karena kita nggak tahu kapan waktunya datang kan. Makanya dikatakan haruslah engkau berbuah dan buahmu tetap. Jangan hari ini berbuah, besok nggak berbuah. Oke, kalau masih ada yang begitu, ya mulai konsisten sekarang. Setiap hari berbuah. Apalagi sudah ngaku jadi orang Kristen tapi setiap hari tidak berbuah. Waduh, gawat itu. Yang berbuah saja disuruh berbuah tetap. Apalagi yang tidak berbuah tetap. Maka dari itu kalau kita baca ayat Alkitab ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, murid-muridnya bingung. Loh kenapa itu sampai dikutuk jadi kering gitu ya. Karena ceritanya pohon ara itu harus berbuah dulu baru keluar daun. Nah ini daunnya sudah keluar, buahnya nggak ada, maka dikutuk gitu sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ngomong berbuah juga Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan contoh dengan mengutuk itu pohon ara. Daunnya sudah keluar, buahnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau ketemu satu masih mending, nggak ada buahnya kalau kita baca ayatnya. Dikutuk habis. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu, berbicara dengan mengenai dipilih di sini adalah dipilih ini adalah kata sifat yang menjelaskan orang-orang yang awalnya dipanggil kemudian dia menentukan sikap dan juga memilih Tuhan gitu. Bukan hanya sekedar bangga dipanggil, seakan-akan pakai ayat yang di atas tuh Tuhan sudah memilih kita. Betul, tapi kita pilih dia enggak? Jadi jangan bangga dulu, wah ternyata saya dipilih. Saya dengar khotbah langsung bertobat dan minta dibaptis. Berarti saya orang pilihan, maybe yes. Tuh dia tuh udah dengar firman berkali-kali tetap nggak mau ke gereja. Berarti dia nggak dipilih tuh. Jangan-jangan ini yang merasa dipilih akhirnya melenceng, ini yang dia bilang nggak dipilih, terakhir dia akhirnya memilih Tuhan. Jadi jangan dulu menghakimi orang gitu ya. Wah lu gak ke gereja lu. Wah, enggak dulu. Kita nih yang setiap minggu ke gereja sudah membuktikan diri belum? Memilih Tuhan. Jadi yang video yang tadi saya bilang yang viral, saya bilang iya benar juga gitu ya. Karena ada pendeta yang punya kasus ya kan. Beberapa tahun yang lalu di Surabaya kalau saya tidak salah ya kan, ya ada affair sama jemaatnya, akhirnya dilaporkan oleh orang tuanya, udah masuk penjara dia. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat ya sudah, selesai juga. Juga ada cerita seorang pendeta suami istri merintis sebuah pelayanan di sebuah desa. Awalnya jemaatnya cuma beberapa orang. Kemudian menjadi beberapa puluh. Kemudian jadi ratus. Tapi gara-gara satu kasus gereja itu bubar. Kenapa? Ternyata si pendeta itu bawa kabur istri jemaatnya. Wah, orang 100 orang yang sudah ya memilih gitu ya ngikut Tuhan jadi rusak semuanya. Kan kasihan gitu kan. Nah itu juga yang membuat kita ke gereja itu bukan cari Pak Yosua, bukan cari saya atau cari siapa, cari Tuhan. Jadi kalau someday, mohon maaf Pak Yosua mengecewakan Bapak Ibu atau saya mengecewakan Bapak Ibu, jangan lihat saya, jangan lihat Pak Yosua, tetap lihat Tuhan gitu. Dan jangan undur dari gereja ataupun pelayanan. Nah itulah bahaya kalau kita mengkultuskan
hamba Tuhan, gitu ya. Nah kembali lagi, jadi di sini jelas kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil. Kan tadi di perikop tentang perumpamaan perjamuan kawin anak raja, hambanya disuruh ke seluruh persimpangan jalan, undang semua orang baik yang jahat maupun yang baik. Tapi setelah diundang, artinya kan dipanggil gitu ya. Nah, kita harus respon nih. Karena diundang ke pesta, ya harus pakai baju pesta. Nah, baju pesta ini berbicara mengenai kita setiap hari mengenakan jubah kebenaran. Mempraktekkan apa yang Tuhan sudah praktekkan di muka bumi ini. Kalau Anda cuma bilang saya orang Kristen karena saya sudah dibaptis, terus kehidupan Anda tidak beda dengan orang-orang di luar sana, apa gunanya Anda jadi orang Kristen? Apa gunanya Anda dibaptis? Bahkan kalau Anda sering bolak-balik ke Israel, 10 kali lah gitu ya, setiap kali ke sana baptis lagi di Sungai Yordan, ke sana lagi baptis lagi Sungai Yordan, 10 kali gitu ya. Tapi kehidupan Anda sehari-hari enggak lebih benar daripada orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Anda enggak masuk surga. Maka dari itu gereja kami kalau pergi ke Israel, pasti kita mengunjungi Sungai Yordan. Pastilah, masa ke Israel nggak mengunjungi Sungai Yordan, keterlaluan gitu ya. Terus kalau ada jemaat yang minta sama Pak Eras, Pak, saya mau dibaptis lagi, ditanya, loh kamu bukannya sudah dibaptis? Sudah, tapi saya mau dibaptis Pak di Sungai Yordan. Nggak perlu. Ditolak, benar serius. Tapi kalau ada yang bilang, Pak saya belum pernah dibaptis, tapi dalam perjalanan rohani ini saya terpanggil. Ya sini, baptis, nggak apa-apa. Karena itu baptis cuma sebagai suatu tanda. Orang ini mau meninggalkan kehidupan lamanya, makanya dicelupkan, diangkat lagi, memasuki kehidupan yang baru. Justru kalau orang itu celap-celup gitu ya, gimana gitu ya. Sekali aja sudah cukup gitu. Nah, setelah dibaptis dia harus buktikan benar-benar menenggelamkan semua kehidupan yang lama dan setiap hari mengenakan kehidupan yang baru. Dan itu bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu. Bukan pekerjaan mudah. Ini ada joke-nya. Ada joke, ada seorang bapak dibaptis, kemudian dibilang nanti ketika dicelupkan, bapak santai aja, rileks, masuk semua karena semua tubuhnya itu dilambangkan meninggalkan hal-hal yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Siap. Tapi begitu mau ditumbangkan ke dalam air, tangan kanannya yang satu ini dia nggak mau turunkan ke dalam air. Kemudian dia tanya, Pak, sekali lagi ya, semuanya nih harus masuk. Iya Pak, tapi tangan kanan ini kalau belum gampar si acong itu ya. Nih hati ini masih nggak puas gitu. Wah nggak bisa dong, pokoknya semuanya. Ya udahlah, ini joke gitu ya. Jadi itu cuma lambang untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian mulai dengan kehidupan yang baru. Nah, itu pun orang yang sudah mencelupkan dirinya semua dan bangkit lagi dalam perjalanan hidupnya masih saja terseok-seok. Kalau ada Bapak Ibu yang kenal orang Kristen yang dibaptis sekali, kemudian 100% berubah, tolong kenalin ke saya. Saya mau kenalan. Saya belum pernah ketemu. Karena kenapa? Itulah harga dari memakai baju pesta. Supaya kita nanti layak memasuki perjamuan kawin anak raja. Jadi perjalanan hidup kita ini bukan selesai ketika kita sudah dibaptis. Harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru nanti begitu Tuhan Yesus datang kembali, kita dijemput sama kayak dia kemarin itu naik ke surga gitu. Tapi dilihat dulu pakai baju pesta nggak lu? Oh nggak pakai, ya udah lu tinggal aja di bumi. Jadi ceritanya ini agak nyimpang dikit.
Nanti ketika orang yang tidak diangkat tinggal di bumi, bumi inilah yang jadi nerakanya. Ini yang akan dihancurkan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi, jadi untuk menjadi orang pilihan, apa yang harus kita kerjakan? Pasti pertama kita dipanggil dulu kan. Kan tadi sudah dikatakan, hambanya diutus ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang orang-orang jahat dan orang-orang baik. Kita dipanggil, oke, kita terpanggil nih. Kemudian kita memberikan diri kita untuk mengikut Tuhan. Dan gak cukup, karena Tuhan bilang supaya kamu berbuah dan buahmu tetap. Nah, baru setelah itu kita layak pakai baju pesta ikut ke perjamuan kawin anak raja. Barulah di situ genap apa yang dikatakan di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oleh karena itu, kita jangan lagi tanda kutip menyombongkan status kekristenan kita. Kadang-kadang kalau saya bicara seperti ini, suka dicap, berarti Bapak nggak percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Bapak. Itu kan panjang lagi gitu ya. Kita memang sudah dipanggil, tetapi kita harus membuktikan diri kita. Kalau enggak, bagaimana ya? Raja kita tuh ya yang nanti mau menyambut kita, ngelihat kita dalam sekolah kehidupan kita sehari-hari itu enggak lebih baik dari orang dunia, malah lebih jahat. Loh, apa bangganya Bapak kita di surga gitu, terima kita gitu. Padahal kehidupan kita di dunia sehari-hari bisa lebih jahat dari orang-orang dunia. Bagaimana Anda jadi garam dan terang? Enggak bisa. Padahal kita hidup sebagai anak-anak Allah, selain berbuah juga harus berdampak. Membuat kehidupan kita yang mana orang lihat dalam kehidupan kita tanpa kita khotbah begini gitu ya. Orang ngelihat nih orang ya kehidupannya benar gitu ya. Pasti nih Tuhannya benar nih. Nah itu saja Bapak Ibu sudah mengabarkan Injil. Jadi amanat agung yang berkata pergilah dan jadikan segala bangsa muridku. Itu bukan berarti Bapak Ibu harus ke Kanada, harus ke China, harus ke Korea, mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa dan jadikan mereka muridnya Tuhan Yesus. Bukan begitu. Ayat itu kalau terjemahan yang kalau kita gali sampai dalam, artinya di mana saja, ini jiplak iklan Coca-Cola ya, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, peragakanlah kehidupan seperti yang Tuhan Yesus pernah peragakan di muka bumi. Dengan demikian Anda sudah mengabarkan Injil. Gak usah Anda, ya kalau Anda berani silakan aja bawa gitar naik ke bus gitu ya. Kenceng-kenceng nyanyi lagu rohani, gak ditimpuk bagus gitu. Coba ke Padang danya gitu, kalau gak di penjara, Manado aman. Malah saya ada videonya tuh, ibadah di mall. 3 lantai gitu, wih keren ini, ya coba di mall di Jakarta, di Sambit itu 212 datang gitu kan, nah gitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, ya kan, sudah kapan saja kepada siapa saja dan di mana saja Bapak Ibu memperagakan kehidupan yang Tuhan Yesus sudah peragakan, di situ Bapak Ibu sudah mengabarkan Injil. Dan dampak dari kehidupan Bapak Ibu yang terus berbuah itu yang justru bisa membuat orang berbalik mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu hidupnya tidak berbuah, setiap hari masih nipu, nyolong, korupsi segala macam, dia muak net orang Kristen. Maka Bapak Ibu akan gagal melaksanakan amanat agung itu gitu. Yang mana Bapak Ibu harus berdampak membawa orang untuk ikut Tuhan Yesus, malah kekristenan dibenci. Terus masing pede masuk surga. Nah itu maksudnya memakai pakaian pesta.
Yang mana awalnya sudah ditawarkan kepada orang Yahudi, tapi pada nggak mau, malah disiksa, dibunuh gitu kan. Maka akhirnya oke dah, panggil semua orang. Tapi yang dipanggil itu harus mengenakan baju pesta. Jadi mulai sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing lagi. Apakah setelah kita dipanggil selama ini bertahun-tahun, satu, apakah kita sudah berbuah? Pasti adalah berbuah. Tapi buahnya lebat nggak? Dan berbuahnya tetap nggak? Jangan-jangan waktu habis baptisan saja, besokannya dia berbuah. Besokannya lagi dia berbuah. Tapi setelah seminggu lebih dia balik lagi. Saya pernah ceritakan satu ilustrasi, mungkin ada yang belum dengar di sini, tapi saya ulang lagi lah. Ada satu ketika, seseorang, maaf kalau ada yang namanya sama ya, Ko Acong gitu ya, memberikan dirinya untuk dibaptis. Kalau tadi kan yang tangannya nggak mau diturunkan, ini lain lagi. Ko Acong ini ribut terus sama istrinya, karena dia peminum. Akhirnya dia dikhotbahi sama pendeta, dia mau meninggalkan kehidupan yang lama, mau mengikuti Yesus, mau tobat, tidak minum minuman keras lagi. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Kemudian setelah ikut katekisasi, dia pada saatnya dia dibaptis. Kemudian ketika dibaptis, Pak Pendeta bilang, Ko Acong, mulai sekarang namamu bukan Acong lagi, tetapi Daniel. Kau adalah ciptaan baru. Dicemplungin, diangkat. Jadilah dia namanya Daniel sekarang. Nah, Ko Acong yang sekarang namanya Daniel pulang ke rumah. Haus nih. Dia buka lemari es, ada bir hitam. Wah, dia cekot-cekot gitu. Biasa kalau dia buka lemari es ada bir hitam, langsung dia buka, dia minum. Sekarang dia bilang, gue baru dibaptis. Katanya. Tidak akan kusentuh lagi nih bir hitam. Menang dia. Kemudian sorenya haus lagi. Bir hitamnya dia gak pindahin. Dia buka lagi, masih ada bir hitamnya. Cekot-cekot lagi dia. Gak boleh. Pokoknya aku sudah ciptaan baru. Tidak boleh aku sentuh ini bir hitam. Menang lagi dia. Malamnya setelah dia makan malam, dia lapar, dia buka lagi bir hitamnya masih ada. Pusing dia ngelihat bir hitam ini. Dia bergumul gitu kan, akhirnya dia senyum. Dia ambil bir hitam itu, dimasukkan ke dalam bak air, dia bilang, mulai sekarang namamu bukan bir hitam lagi, kau adalah ciptaan baru, namamu adalah orange juice katanya. Diminum orange juice itu. Enggak sampai 1 hari dia balik lagi. Dia minum lagi. Enggak usah nunggu lama. Dalam 1 hari aja dia langsung kalah lagi. Makanya saya bilang kalau ada bapak ibu yang kenal orang yang dibaptis langsung berubah, saya mau kenalan. Itu proses bapak ibu. Jadi kalau bapak ibu masih suka jatuh, maklumlah. Tapi jangan sering-sering jatuh terus gitu. Jatuh, bertobat, terus coba satu persatu. Nah di situ Bapak Ibu benar-benar berusaha mau memakai baju pesta. Supaya nanti Bapak Ibu pada waktunya dipanggil, didapati sudah mengenakan baju pesta. Jadi itulah makna dari perumpamaan perjamuan kawin anak raja. Jadi biarlah kita semua tidak hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita mau terus berbuah dan buah kita tetap, dan sehingga ketika kita dipanggil kita didapati mengenakan baju pesta. Sehingga kita dilayakan masuk ke dalam perjamuan kawin anak raja. Demikian biarlah kiranya firman ini boleh Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari dan boleh menjadi berkat. Saya tutup dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan kami masing-masing boleh terus membimbing dan memberikan kami kekuatan dalam kami menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami harus berbuah
dan buah itu harus tetap di dalam kehidupan kami. Dan itu tidak mudah, tapi jika kami terus dengar-dengaran terhadap bimbingan Roh Kudus, kami yakin kami akan dimampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman dari Bapak Andi Yosua. Baik, saudara diberkati. Amin. Pak Chandra Teja, makasih Pak. Ya, saya sangat diberkati. Jadi jangan pulang ke rumah baptis yang lain lagi ya. Oke, baik. Di minggu depan kita ada perjamuan kudus. Kita hari ini melewati bulan Mei dan minggu kelima, dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita, amin, menjaga kita, bahkan maaf kalau saya bisa kata, bisa minum, bisa makan, ya, bisa kesana dan kemari. Mungkin ada urusan-urusan yang berat banget, tapi kita juga bisa lewati. Tuhan menolong kita, ya, Tuhan menjaga kita. Sebab itu persiapkan diri saudara untuk perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Juni, dan kita berjuang lagi ya, seperti tadi apa firman Tuhan katakan bahwa semuanya tidak gampang. Orang lahir aja nggak langsung punya gigi ya Pak. Iya, kalau langsung punya gigi aneh orangnya gitu ya. Jadi kita pelan-pelan. Tapi seperti tadi Pak Chandra Teja berkata bahwa ya kalau kita sering jatuh dan bangun ya itu juga keterlaluan ya. Saya yakin ada istilah saya nih Pak, mohon maaf. Kalau kita duduk di kursi nih nggak kelihatan ada kotoran, maaf kata saya tai kita duduk. Saya yakin duduk berikutnya pasti lihat ke belakang ya. Jadi saya tahu bahwa dosa itu baunya ya lebih bau sekali. Dan saya yakin yuk kita sama-sama, Tuhan terlalu baik. Coba kalau kita merenung, berpikir sejenak, Tuhan terlalu baik. Nyatanya tanggal 29 kita ada hari ini. Berapa minggu yang lalu kita ada di tanggal 20, ya, ada di tanggal 13, bahkan ada awal bulan Mei. Tapi kita bisa ada lagi di akhir bulan ini. Tentu baik banget tuh Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk tahu diri. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa Papa di sorga terlalu sayang sama kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Papa, kami bersyukur. Sungguh kami mau belajar orang yang tahu diri dan mengawasi diri kami masing-masing. Sebab Roh Kudus Allah sudah dimateraikan tanda milik kepunyaan Allah, yaitu diri kami. Sebab itu kami mau terus menyenangkan hati Papa di surga. Tidak ada jalan yang lain. Kami harus menghidupi kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus yang waktu itu diperagakan di bumi ini. Itulah menjadi fokus hidup kami. Itu yang menjadi model hidup kami. Supaya kami bisa disebut Kristen, artinya hidup seperti Kristus hidup. Kami mau jadi teladan dalam rumah tangga kami. Kami mau jadi teladan dimanapun kami diutus, di perusahaan kami, usaha kami, dagang kami. Terutama di mana orang yang belum kenal Engkau, kami mau menjadi suratan yang tertulis, bagaikan kaca yang bisa dilihat dan mereka bisa bercermin. Terima kasih Papa. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami untuk berusaha berjuang. Besok hari Senin kami diberi kesempatan bila kami masih hidup. Biar kami beribadah setiap hari. Biar kami memakai liturgi kehidupan kami, yaitu firman Allah, menjadi gaya kehidupan kami. Terima kasih Pak. Sebelum kami pulang kami akan memberikan persembahan. Biar kami menjadi orang yang terus memberi yang terbaik,
Sebab Tuhan Bapa Yesus Kristus selalu memberi yang terbaik buat kami. Persembahan ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di hotel ini. Dan kami sungguh percaya Engkau memberkati persembahan kami. Kami memberikan dengan hati yang tulus, dengan penuh syukur. Sebab itu berkati semua anak-anak-Mu yang memberi akan persembahan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya, biar kami terus Tuhan memberi hidup kami lebih dari segala-galanya. Sebab hidup kami lebih penting, hati kami dan seluruh kehidupan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa buat hambanya Bapak Chandra Teja dan ibu dan anak. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan hikmat dan wahyu melingkupi kehidupannya. Setiap orang yang mendengarkan, semuanya diubah, diberi pengertian dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sebab itu berkati Tuhan channel YouTube daripada hamba-Mu. Setiap waktu pewahyuan hikmat, sebab banyak orang mendengarkan. Bahkan bukan aja orang percaya, tapi orang yang belum percaya. Bahkan selalu Injil yang disampaikan, yaitu Injil yang benar, mengubah kehidupan setiap yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu terima segala berkat yang kudus, yang terbaik daripada Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang sudah dimateraikan tanda milik yang sah dalam kehidupan kita. Kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Dan kita memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 Segala pujian syukur bagimu, Kau